Halo Sobat Sawit Nusantara, apa kabar? Semoga Sobat Sawit Nusantara dimanapun berada senantiasa dalam keadaan prima dan tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Jumpa lagi dengan saya di Sen Kiri Lurus. Kali ini kita sedang melihat dan atau sedang mereview proses pemanenan kelapa sawit di pokok batang yang tinggi. Dan untuk itu Sobat Sawit Nusantara, mari kita lihat videonya bersama-sama. Kembali kita sedang melihat dan atau sedang menyaksikan pemanenan kelapa sawit di kebun lahan usaha 1, yang mana di kebun ini akan tetapi di kebun ini luasnya sudah tidak mencapai 1 hektar, akan tetapi kurang lebih tinggal 1/4 hektar ya. Dan yang mana di kebun ini merupakan tanaman yang sudah cukup lumayan lama usianya, dan itu bisa kita lihat dari tinggi batang pokoknya ya Sobat Sawit Nusantara, di mana ini dulunya merupakan bibit sawitnya ya, maksudnya bibit sawitnya ini merupakan jenis varietas marihot, akan tetapi mungkin marihot KW atau marihot kaplean ya, atau marihot cabutan ya. Jadi bukan yang resminya ya, kurang lebih kira-kira seperti itu ya Sobat Sawit Nusantara, karena kita tidak tahu pasti. Yang pasti waktu zaman-zaman penanaman ini itu masih untuk informasi terkait varietas bibit-bibit sawit, itu tentulah petani di tempat kami belum begitu memahami ya, mana yang bibit sawit unggul dan mana yang tidak unggul. Tentunya yang penting hidup dan tumbuh dan hasilnya bisa dipanen, dan seperti yang kita lihat saat ini ya Sobat Sawit Nusantara, karena kita melihat ekonomi saat itu juga masih belum begitu bagus atau belum begitu lumayan seperti ekonomi saat ini ya, khususnya di daerah kami buat sebagian masyarakatnya ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, kalau dilihat dari pelepahnya ya, itu sepertinya memang merupakan bibit marihot ya, akan tetapi kalau untuk saat ini kayaknya sudah tidak keluar lagi marihot, tetapi untuk penggantinya bisa yang ambi atau BPKS yang lainnya dari Sobat Sawit Nusantara. Ini kita juga belum tidak atau kurang begitu paham terkait bibit sawit yang ditanam para petani sawit kita zaman ini ya, karena memang sekali lagi informasi terkait varietas bibit sawit itu tidak sebanyak saat ini ya, akan tetapi sekali lagi ketika dilihat dari pelepahnya, ini merupakan pelepah panjang dan ciri-cirinya sepertinya ini memang bibit marihot. Akan tetapi bagi Sobat Sawit Nusantara yang mengetahui jenis atau varietas bibit sawit ini bisa berbagi di kolom komentar. Tetapi kalau dilihat dari sisi buahnya ya mendekati dan atau bisa dimungkinkan bahwasanya ini 80% bisa dinyatakan kalau ini bibit marihot ya. Buahnya karena buahnya itu cukup besar, akan tetapi tidak muser ya. Ya memang jarang-jarang dia setiap pokoknya itu biasanya hanya 1, 2, jarang sampai 3 tandan atau 3 buah turun, jarang. Rata-rata ya 1, 2 ya, akan tetapi buahnya cukup lumayan besar ya Sobat Sawit Nusantara.
Dan tentunya saya juga tidak henti-hentinya memberikan atau mengedukasi atau merekomendasikan untuk sahabat sawit Nusantara semuanya agar memperhatikan penanaman kelapa sawit di kebun Sobat Sawit Nusantara, yaitu untuk menanam atau menggunakan bibit-bibit sawit yang berkualitas tentunya, dan entah itu dalam varietas apapun, yang penting merupakan bibit-bibit yang berkualitas agar Sobat Sawit Nusantara semuanya yang khususnya sedang bertani kelapa sawit atau petani kelapa sawit agar tidak menyesal di kemudian hari ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, lagi-lagi kita dipertontonkan kesaktian egrek bertanduknya ya Sobat Sawit Nusantara. Untuk menggantol itu sangat enak dan sangat mudah kalau pakai egrek bertanduk ya Sobat Sawit Nusantara. Karena salah satu kelebihan egrek bertanduk yaitu ketika untuk mengait atau untuk menggantol itu peluang untuk meleset itu sangat kecil sekali ya Sobat Sawit Nusantara. Tapi tidak untuk menggait cewek ya, atau untuk menggait wanita ya. Kalau untuk menggait wanita tentunya yang pakai bunga lah ya, bunga mawar merah itu ya. Bunga mawar merah yang bunga mawar di kertas merah yang ada tulisan angkanya 100 ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, ini kalau untuk menggantol atau untuk mengait cewek. Nah, kalau untuk mengait apa sawit, buah sawit atau tandan sawit tentulah pakai egrek bertanduk atau egrek betaji. Mungkin sebagian orang menyebutnya egrek bertanduk, kalau saya pribadi menyebutnya egrek nah ini seperti yang kita lihat nih, ini merupakan egrek bertanduk ya kalau kami atau saya menyebutnya. Kalau orang lain atau umumnya mungkin egrek betaji ya. Nah, tentulah jangan sampai dipakai untuk menggantel cewek ya, bisa dikejar-kejar ya, dikejar-kejar tidak suka, tetapi dikejar-kejar ditapui guys sandal ya Sobat Sawit Nusantara. Nah, dan sekarang mari kita lihat kondisi buahnya kita lihat segar-segar ya seperti ini. Kali ini seger-seger buah. Bahanyar itu. Ya. Sing bahanyar mah enggak kuat. Biasanya biarnya 16 sak menit ya Mas. Nah, selain terlihat segar-segar juga terlihat cukup atau lumayan besar-besar ya, hanya beberapa yang kecil. Ini mungkin terlihat dari pokok atau batang yang tidak normal atau kurang normal, artinya kurang pemupukan atau perawatan ya Sobat Sawit Nusantara. Sesuk aja Pak Ji. Nah, masih ada seangkutan lagi. Ini mungkin tarian atau langsiran terakhir. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya Sobat Sawit Nusantara jika belum bisa mempertontonkan atau mempersembahkan atau menghasilkan video-video yang lumayan bagus atau maksimal ya Sobat.
Demikianlah Sobat Sawit Nusantara rekaman video kita kali ini. Terima kasih Sobat Sawit Nusantara sudah menonton rekaman video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di rekaman video kita selanjutnya. Salam Sawit Nusantara. See you.